Nah, malam hari ini Bapak Ibu akan berkenalan dengan salah satu 6A, di mana beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dan beliau juga memiliki seorang anak yang berkebutuhan khusus, anak ABK. Nah, pada mulanya beliau mengenal bisnis Enagic itu berawal dari kebutuhan mesin untuk kesehatan untuk terapi anaknya. Namun beliau juga bisa melihat peluang. Nah, padahal seorang ibu rumah tangga, suaminya adalah seorang karyawan. Nah, bagaimana prosesnya beliau bisa belajar, beliau juga banyak mengalami penolakan, tapi beliau punya satu keyakinan bahwa kalau beliau berusaha dengan keyakinan, dengan kegigihan, pasti Tuhan akan kasih jalannya untuk bisa berhasil di Enagic. Nah, beliau pada bulan kemarin, bulan Desember, beliau berhasil mencapai 6A-nya. Dan kemarin di tanggal 18 Januari, beliau pergi ke Malaysia bersama dengan 22 peserta BCP di wisuda. Beliau wisuda 6A di panggung internasional di Malaysia. Keren banget ya. Siapakah beliau? Inilah kita akan berkenalan dengan Ibu Eros Rosalina dari Sukabumi. Kasih jempol-jempolnya dulu, kasih lope-lopenya. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat tayangan video yang satu ini, video profil Ibu Eros Rosalina. Perhatikan, kita simak, kita nikmati video berikut ini. Silakan, Pak Erik. Videonya apakah bisa ditayangkan? Nah, sudah. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Let's do the one that keep the passion, respect, oh yeah. Let's do the one that can imagine, respect, oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Let's do the one that keep the passion, respect, oh yeah. Let's do the one that can imagine, respect, oh yeah. نحلم إن يكون العالم أحلى ونعيش بحب ونتجمع ونخلي صوتنا يملى هالدنيا حب ونتكاتف نرفع وتفرق ونتعاون نصنع ونحقق. Wih, keren banget videonya. Yuk kita kasih lope-lope untuk Bu Ros, biar makin semangat.
Tuh Bu Rosnya sudah siap ya. Baik Bu Ros, nih teman-teman sudah tidak sabar ingin berkenalan dengan Bu Ros. Untuk teman-teman kita yang baru nih, yang baru bergabung di Enajik, yang baru masuk ke dalam program pelatihan pembelajaran BCEP, pembelajaran first class yang tahap kedua. Nah, ini akan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Bu Ros, gimana nih? Bagaimana Bu Ros dengan latar belakang seorang ibu rumah tangga? Tapi ibu bisa berkenalan dengan bisnis Enajik itu gimana ceritanya nih? Oke, terima kasih Bu Seren, terima kasih Pak Oce, Bu Rina, Pak Erik tadi juga seringnya keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Boleh memperkenalkan diri mungkin ya Bu Seren? Iya, perkenalkan dulu. Ya, terima kasih Bu Seren juga nih udah memandu acara yang keren. Perkenalkan nama saya Eros, saya dari Sukabumi, latar belakang saya ibu rumah tangga, tapi dulu sempat saya bekerja di sebuah perusahaan fotografi. Mungkin teman-teman tahu ya dulu di Puji Image Plaza, pernah dengar ya? Itu saya 11 tahun kerja di sana. Nah, setelah saya menikah, ternyata saya dianugerahi anak yang spesial, akhirnya saya resign bekerja gitu ya. Resign bekerja, fokus untuk perkembangan anak saya sampai terapi apapun untuk apa namanya ya berusaha ikhtiar lah maksimal ya untuk perkembangan anak saya dan terus pindah ke Sukabumi yang tadinya dari Bandung karena ikut suami bekerja. Nah, awal ketemu Enajik itu ya asalnya sih saya emang pernah sempat berpikir begini, suami saya tuh selama ini dia sehat-sehat aja gitu ya, tapi di titik tertentu dia mulai muncul keluhan sakit lambung. Nah, mungkin dia pola makannya nggak pernah dijaga. Dari situ saya sempat berpikir, ih ya Allah, usaha apa ya yang bisa jadi backup nanti di saat amit-amit gitu ya, kalau terjadi sesuatu dengan suami saya, karena ya beliau kan bukan seorang pegawai negeri gitu kan, tidak punya pensiunan. Akhirnya saya harus mempersiapkan backup karena anak saya itu masih kecil-kecil. Cuman ya usaha apa gitu nggak kepikiran karena kan di sisi lain ada masalah keluarga, anak saya itu nggak bisa ditinggal gitu kan. Benar-benar saya fokus jadi ibu rumah tangga lah. Keluar itu hanya nganter sekolah, pulang lagi gitu. Pure nggak pernah kemana-mana sama sekali. Nah, saya sempat ngobrol sama suami, duh ya kita harus punya usaha apa ya yang bisa dikerjakan, yang tidak ada resiko gitu kan, tidak ada resiko, ya intinya hasilnya ada gitu kan. Nah mungkin doa saya nyampe langit gitu ya Bapak Ibu, nyampe langit gak lama kemudian suami saya dikontak oleh seseorang yang nggak saya kenal, namanya Bu Christine Sylvia gitu ya, dia orang Jakarta. Nah, ngontek nyuruh kami itu untuk datang ke Jakarta. Dia memperkenalkan ada bisnis bagus ke suami gitu kan, siapa tahu katanya bisa berkembang di Sukabumi. Nah, suami saya tanya bisnis apaan? Oh, pokoknya datang aja deh, mau nggak ada penambahan income. Nah, udah 3 kali mungkin ya Bu Christine kontak suami, hanya suami yang ngobrol ke saya gitu. Itu katanya ada Cik Christine nawarin bisnis. Nah, kok yang nyangut itu langsung saya gitu. Hayu atuh kita kepo aja bisnis apa yang dia mau info. Siapa tahu emang kita butuh gitu kan. Nah, Bu Christine nggak nawarin air, nggak nawarin mesin, cuman nyuruh aja kita datang ke sana ke Jakarta. Ya saya bersemangat, akhirnya saya pergi ke Jakarta. Saat itu lihat seminar di kalau nggak salah di Hotel Mahakam ya, pembicaranya Patria di Joko. Nah, di situ saya lihat banyak orang yang nenteng air. Akhirnya saya bilang gini, ini air ya Bu? Air kangen? Iya, katanya. Wah, kalau air kangen sama udah minum Bu, gitu kan. Saya minum, beli dari temen, karena untuk anak saya yang spesial gitu kan, ikhtiar buat anak saya, karena teman saya juga memiliki anak yang sama, terlihat progres perkembangannya. Cuman teman saya itu nggak jelasin harus beli mesinnya, airnya seperti apa, antioksidan enggak. Cuman nawarin aja ini barangkali bagus buat anak saya. Cuman gitu doang. Nah, saat itu saya didemokan airnya sama Bu Christine gitu ya di kantor Enajik. Ya saya tertarik
ya ini emang dibutuhkan gitu, melihat ini sebuah produk yang dibutuhkan, kenapa kita tidak punya gitu. Ini karena kan apapun yang orang tawarkan untuk kebutuhan anak saya itu pasti saya suka beli gitu kan. Pasti saya beli. Yang namanya suplemen apalah itulah terapi ABC itu saya selalu saya lakukan gitu. Makanya pas lihat ini ada air yang kayak antioksidan, saya nggak mikir panjang gitu. Saya butuh gitu, melihat ini sebuah kebutuhan, akhirnya saya maksa suami, udah deh beli aja mesinnya ya, kan gitu ya. Terlepas ini ada bisnisnya ya, itu mah nanti mengikuti lah gitu kan. Yang penting emang kita harus punya nih, karena saya juga pingin ikhtiar sehat maksimal. Karena kan setelah diterangkan katanya sel kanker muncul kalau tubuh kelebihan asam. Saya teringat tante saya juga meninggal itu gara-gara kanker dan tidak ada gejala, tahu-tahu stadium 4. Dari situ kan saya miris gitu ya, udah habis segala biaya tetap aja tidak terbantu. Nah, kita yang lagi sehat kenapa nggak menjaga kesehatan? Akhirnya saya maksa karena ya pingin sehat lah gitu ya, pingin sehat yang pertama. Dan dibalik ini juga ini ada value gitu, value ini bisa menghasilkan uang. Ya mungkin ini jawaban dari Allah gitu ya, di saat kita emang butuh solusi sebuah bisnis gitu kan. Karena bisnisnya ya saya dengar sharing-sharing waktu di seminar itu kok mereka bisa dapat uang sampai ratusan juta. Ya orang sensing curelek yalah lihat uang gitu kan, langsung tertarik gitu. Walaupun ya untuk jalankannya saya masih gak kebayang gimana gitu. Tapi ya udahlah, buat sehat aja dulu gitu Bu Seren. Buat sehat dulu, akhirnya saat itu ya kadarullah gitu ya, saya maksa suami untuk membeli mesin ini, walaupun saya nggak kebayang duitnya dari mana gitu. Saya nggak punya duit, tapi ya dengan simple aja saya mikirnya, udah kita minta aja sama Allah, pasti Allah kabul. Karena saya punya keyakinan setiap saya melakukan terapi apapun untuk kebutuhan anak saya, itu di luar nalar ya, Allah selalu kasih rezekinya gitu. Walaupun nggak kebayang uangnya dari mana, kita selalu melakukan terapi ABC itu, walaupun dari hitungan kalkulator itu gaji suami itu nggak cukup gitu, tapi selalu ada aja untuk kebutuhan anak saya. Jadi saya punya keyakinan ini yang terbaik buat keluarga, ya bukan hanya untuk anak saya juga butuh, suami juga butuh, semua orang ini pasti butuh gitu. Akhirnya saya berpikir saya beli ke teman saya aja tuh sebulan bisa ngeluarin budget 600.000 buat minum seorang gitu. Ya saya mikirkan di rumah ada 5 orang, 5 kali 6 udah berapa? Udah 3 juta, kali 10 bulan udah 30 juta. Akhirnya saya berpikir ya kenapa saya tidak melakukan hal yang sama? Di saat saya punya mesin ini, nyari aja orang yang seperti saya gitu, mau mencoba airnya dulu. Jadi sesimpel itu ya mikirnya, nggak ribet duitnya dari mana, mesinnya mahal. Intinya ini saya harus punya gitu. Hanya saat itu juga saya maksa suami untuk ngeluarin ATM. Jatuhnya saldonya cuma ada 5 juta Seren ya. Saldonya ada 5 juta, tapi saya dengan pede, ya udah gesek aja lah, nanti selebihnya gimana nanti minta aja sama Allah pasti dikasih kok. Allah maha baik, sesimpel itu ya Bapak Ibu. Akhirnya alhamdulillah mesin terpasang di rumah gitu Bu Seren. Keren. Tuh, betapa keyakinan yang menjadikan segalanya bisa terwujud. Dari yang tidak terfikir untuk bisa punya mesinnya, duitnya juga nggak cukup ya, nggak ada. Tapi karena berani, DP aja dulu 5 juta. Setelah itu duitnya dari mana? Nah, dari situ, pelunasannya Bu. ya alhamdulillah saya dapat arisan tuh, cuman 5 juta ya. Jadi saya nggak mikir kemana-mana, udah tambahin buat nambahin mesin. Nah selebihnya lagi, ya itu pokoknya mah jalan ada aja gitu, jalannya ada aja. Betul. Ada aja, betul. Hanya suami ada orderan Betul, gitu betul. ya. Ya itulah yang namanya keajaiban itu pasti ada. Jadi saya cuman punya keyakinan aja ini untuk kebutuhan tubuh gitulah ya. Jadi saya melihat Ya. ini harga murah gitu, Bu Seren. Betul. Jadi memang yang namanya kekuatan keyakinan. Tidak berpikir duitnya dari mana, yang penting yakin, terus berani mengambil keputusan, lalu berikhtiar dengan berbagai cara, berdoa minta sama Allah, maka akan dimudahkan dan akan selalu ada jalan keluarnya, akhirnya bisa punya mesin, bisa register gitu ya Bros. Keren sekali. Nah, terus setelah Ibu udah register menjadi mitra dari Enagic, Ibu
melihat ini peluangnya. Tadi kan Ibu lihat nih ternyata dari sebar air bagus, belum lagi kalau bisa terjadi banyak orang yang butuh mesinnya. Nah, bagaimana nih proses Ibu dalam menjalankan di bisnis Enagic? Padahal kan Ibu nggak punya pengalaman di sebelumnya di dunia networking. Gimana Bu prosesnya Bu? Ya, prosesnya saya cuman mikirnya sederhana, tinggal berbagi info aja gitu ya Bu ya, ketemu orang cerita. Nah, terus gimana ya cara edukasi waktu di kantor Enaji kan saya didemoin air gitulah ya. Cuman saya nggak minta bantuan sponsor karena merasa beliau jauh di Jakarta gitu, udah jauh di Jakarta, terus beliau juga kan seorang pekerja, maksudnya takut mengganggu. Akhirnya saya belajar dari YouTube cara edukasinya. Saya buka channel YouTube, belajar dari situ ya akhirnya karena kan terus terang saya tuh pendatang ya di Sukabumi dan saya waktu pindah ke Sukabumi juga tidak terlalu banyak teman. Akhirnya saya pulang dulu ke Tasikmalaya. Nah, kebetulan saya ngumpulin teman di Tasik itu. Saya bilang, saya teh lagi belajar ini nih mau berusaha jalanin bisnis. Coba liatin deh cara edukasi saya bagus nggak kira-kira. Saya seperti itu, teman saya yang ngenilai, padahal tujuannya saya edukasi gitu lah ya. Cuman saya itu minyak sama air gak nyampur, waktu dia mau air gak nyampur tuh. Iya, Tapi oke nggak keren apa-apa. banget. Dan juga Bu Ros rajin ya, dulu rajin banget ke kantor ke Jakarta, juga kalau ada training di Bandung, Bu Ros merapat, begitu ya Bu. Walaupun dulu itu Bu Ros belum paham bagaimana cara menjalankan bisnis Enagic, tapi karena Ibu punya keyakinan bahwa Ibu pasti bisa berhasil. Betul kan Bu? Ibu bolak-balik ya, ikut training di Jakarta, bahkan Ya. sampai ke Jogja. Iya, karena kan akhirnya kan saya sering ikut seminar kan gitu ya di Tasik itu Iya. Bu Seren, Pak Erik ikut seminarnya. Akhirnya kan suka diomongin manut mentor garansi sukses, manut mentor garansi sukses. Ya udah saya tinggal manut aja gitu kan, manut. Betul. Pas di kantor setiap hari Sabtu ada training ya saya suka ikut ke kantor karena kan ya ini bisnis bagus gitu ya, tapi saya belum ada pengalaman ya kenapa nggak belajar aja, minta izin sama suami toh karena anak saya udah bisa ditinggal-tinggal gitu ya si AA yang gede ini, jadi nggak terlalu khawatir untuk ditinggal. Sampai saya kalau ke Jakarta itu suka naik motor ditaruh di Bogor, dari Bogor saya naik kereta, waktu itu masih di Plaza Indonesia. Ya Luar walaupun saya biasa. setahun tuh belum ada closingan, tapi nggak pantang menyerah gitu. Iya, keren banget ya. Jadi luar biasa perjuangan Ibu untuk berproses, untuk belajar. Ibu tidak menunggu bisa baru melangkah, tapi Ibu melangkah dulu sambil belajar. Dan satu hal yang nempel nih dalam pikiran dan hati Ibu bahwa manut mentor garansi sukses. Nah, itu dia kunci suksesnya. Padahal Bu Ros itu jauh ya dari leadernya, dari sponsornya ada di Jakarta, Bu Eros ada di Sukabumi. Tapi itu tidak menjadi alasan, tidak menjadi halangan untuk bisa berhasil. Nah, berawal dari Bu Eros sendirian nih di Sukabumi, belum ada leader di Sukabumi. Dan akhirnya Bu Ros bisa membangun pertemuannya Bu. Gimana nih ceritanya nih? Pertemuannya bisa sampai rame banget nih sekarang. Dan Bu Eros adalah 6A pertama yang ada di Sukabumi. Gimana nih Bu ceritanya pertemuan tuh? Iya, saat itu kan ada COVID ya, tahun 2020 ada COVID, akhirnya ke kantor juga ditutup ya, kita nggak bisa training ke kantor, kita melalui Zoom, selalu ikut Zoom online gitu kan. Pak Erik itu bikin Zoom ya dulu waktu zaman COVID. Nah, alhamdulillah Allah kirim rezeki di saat COVID itu saya banjir closingan gitu kan. Satu persatu orang yang tadinya mencoba airnya itu memutuskan beli mesin. Akhirnya saya jadi 4A saat itu tahun 2021 kalau nggak salah. Leader saya kan nyuruh Bu Ros coba bikin pertemuan walaupun saya masih 4A siap. Saya cuma siap aja, jalanin aja gitu. Alhamdulillah sampai sekarang ya pertemuan di Sukabumi berjalan. Keren. Jadi kuncinya adalah manut mentor garansi sukses ya. Jadi waktu itu Bu Eros diarahkan oleh Pak Erik Kurniawan untuk berani memulai bikin pertemuan dan juga pertemuannya terus secara konsisten sampai dengan hari ini Sukabumi bisa menjadi besar dan Bu Ros adalah 6A pertama yang di Sukabumi dan setelah Bu Ros akan lahir banyak 6A berikutnya ya Bu Ros. Amin, amin. Nah, Lagi berproses. Oke, terus gimana nih?
pencapaian Ibu menjadi 6A kemarin di bulan Desember, awal Desember ya Bu ya? November. November. Gimana Bu? Sampai Ya, dengan Ibu alhamdulillah. bisa wisuda di luar negeri. Gimana ceritanya? Ya, ya kita waktu November tuh ada closingan dari indirect ya, ada 2 unit kalau nggak salah. Ya sayang kan gitu ya, kalau nggak dikejar nih 6A-nya, tinggal nama berapa unit lagi. Akhirnya saya bikin goal, pokoknya November, jangan sampai lewat November, saya harus 6A. Target sih naik BBS tadinya ya, naik BBS tuh pingin 6A, cuman kurang berapa unit lagi, nggak keburu. Pas udah tadinya udah nyerah lah, udah lemes gitu ya, ya udah nggak bisa kecapai nih, BBS udah lewat. Tapi pas hari Sabtu saya kontak sama konsultasi sama Pak Erik dan Bu Seren, terus Bu Silpian bilang masih bisa dong, katanya asal yang penting jangan lewat tanggal hari Minggu tuh masih bisa. Kirain kan Sabtu Minggu kita nggak bisa Wih. proses ya, masih bisa Jadi katanya. dalam sehari ngebut ya Bu? Dalam sehari sehari itu saya ngebut. hari Sabtu saya ngebut ya, mungkin kalau Allah sudah pantaskan waktunya tidak ada yang tidak mungkin ya Bu Seren. Betul. Dari situ saya pokoknya mikir nih siapa yang harus di-closingkan. Pokoknya 3 hari dari Jumat, Sabtu, Minggu itu saya kejar. Alhamdulillah hari Minggu terkumpul hampir berapa unit, pokoknya totalnya 12 unit lah saat itu. 12 Keren, unit. luar biasa. Hari Minggu saya register gitu. Akhirnya tercapai gitu. Iya, keren. Ini Ibu punya tim kompak banget, semuanya juga ikut ya. Mereka semua gaspol, terus calon mitra juga mereka terinspirasi lihat Bu Ros dengan perubahan hidupnya sampai akhirnya Bu Ros bisa mencapai 6A. Karena apa lagi? Karena keyakinan bahwa harus bisa mencapai 6A di bulan November. Di akhir bulan November ya Bu. Dan setelah Ibu mencapai 6A, Ibu pergi wisuda ya Bu di luar negeri, di Malaysia. Gimana, boleh cerita Bu? Cerita terakhir Ya, nih. pokoknya luar biasa banget lah ya, kita kan selalu apa namanya ya sabar dengan proses gitu kan, dijalani prosesnya dengan happy. Walaupun ya mungkin saya apa namanya termasuk pengejaran 6A-nya rada lama lah gitu ya. Rada lama, tapi kan tidak menutup kemungkinan pasti bisa gitu ya, bisa mencapai 6A. Saya merinding, tapi di balik ini semua ya saya termasuk orang yang beruntung karena di saat 6A saya bisa diwisuda langsung oleh Mr. Hiroki gitu. Oleh Mr. Keren. Hiroki. Nah, mungkin kalau 6A-nya duluan kemarin-kemarin saya nggak akan ketemu dengan Mr. Hiroki gitu. Nggak akan dikasih piagam oleh beliau. Dan akhirnya luar biasa banget juga. Merinding, saya bisa mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional yang nggak perlu jadi apa ya atlet hebat gitu ya, bisa mengibarkan bendera merah putih walaupun saya benderanya kecil itu, tendensi gede. Cuman saya merinding gitu ya Bapak Ibu, dan saya juga diapresiasi oleh keluarga besar saya sampai ya mereka mengacungkan jempol lah. Nah itu yang tidak bisa apa ya, yang tidak bisa saya Kebanggaan, rasa ya, bahagia. pokoknya mah rasa bahagia yang tadinya saya beli mesin ini kan buat kesehatan gitu kan, buat kesehatan anak, dan saya yang bikin saya terharu itu progres anak saya dari semenjak minum air ini luar biasa banget gitu. Makanya saya semangat berbagi informasi manfaat air ini, dan sekarang ya mungkin peluang bisnisnya yang diutamakan untuk diinfo ke setiap orang karena emang duit energi nyata adanya gede banget gitu ya. Jadi keren, luar biasa. intinya teman-teman yang belum punya unit atau belum masih mikir gitu ya, beli jangan udah jangan ditunda aja, jangan ditunda, harus segera ya, jangan takut untuk memulainya. Kita di sini dibimbing, ada pembelajarannya, ada sekolah bisnisnya, BCP keren, ada FCP juga. Itu BCP luar biasa ya, Sukabumi banyak bisa apa mencetak leader-leader yang keren banget gitu ya. Dari yang tadinya ngomong di depan gemeteran, sekarang udah keren. Ada beberapa tim saya, Bu Elin, Pak Firdaus, Bu Enda, itu keren banget dicetak oleh Basic Class program. Dan nanti
semoga Sukabumi melahirkan 6A berikutnya. Dengan ada program-program seperti ini, jangan takut teman-teman semua untuk segera ngambil keputusan. Ini solusi yang terbaik. Pokoknya jangan menunda. Jangan menunda. Itu pesan Iya, saya betul, buat teman-teman setuju. semua. Luar biasa. Tuh, teman-teman, sangat menginspirasi ya pengalaman dari Bu Ros yang berawalnya kebutuhannya untuk kesehatan anaknya, yang ABK, anaknya autis ya Bu ya, dan hasilnya setelah minum Kangen Water Fresh dari mesin itu progresnya sangat bagus. Dan ternyata Allah itu punya kehendak yang luar biasa. Di balik suatu masalah pasti akan ada hadiah kejutan yang berikutnya, dan ternyata anaknya pemulihannya bagus, ternyata Bu Ros juga bisa menjalankan bisnis energi yang membawa hasil yang baik, dan juga Bu Ros bisa menjadi kebanggaan keluarganya. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah untuk kita semua nih Bapak Ibu, malam ini Bapak Ibu bisa ada di ruangan Zoom meeting ini tidak lepas dari Bapak Ibu yang sudah berdoa, meminta jawaban, meminta solusi dalam kehidupan apa yang menjadi kebutuhan. Mungkin Bapak Ibu butuh untuk perubahan hidup yang lebih baik. Tidak perlu menunggu bisa, tidak perlu menunggu uangnya lengkap. Asalkan Bapak Ibu punya keyakinan bahwa Bapak Ibu bisa berhasil kalau ada kemauan. Bapak Ibu yakin bahwa Tuhan itu pasti memberikan jalannya. Maka Bapak Ibu akan berhasil. Sama seperti Bu Eros yang juga yakin manut mentor garansi sukses. Akhirnya bisa berhasil. Begitu ya. Oke, keren banget. Mari kita kasih applause. Kita kasih love buat Bu Eros. Terima kasih Bu Seren. Terima kasih Bu Eros bimbingannya untuk selama sharingnya. ini. Pak Erik juga, Pak Oce, Bu Rina, program-program yang Sama-sama keren Bu banget. Eros, luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tanya jawab akan dibuka untuk 3 orang saja ya. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh di-unmute. Ada yang mau mengetik di kolom chat juga boleh, mau langsung unmute juga boleh. Kesempatan diberikan. Adakah yang mau bertanya? Jika tidak ada, kita masuk ke sesi berikutnya ya. Sebentar ini ngeheng ini. Atau kalau ada yang mau bertanya boleh diketik. Ini sebentar saya baca dulu. Beli 2 itu mah. Hah? Ya pilih yang enak mana. Ya, Ada yang pertanyaan, Bu ketik di Sharon. kolom chat ya? Ya, Ada yang bertanya, Bu Eros closing awal berapa bulan setelah punya mesin? Oh, maksudnya Bu Eros setelah register, terus Nah, itu enak, closingan perdana. Licin dah itu. Begitu ya, Pak? Kok penampilannya licin? Hah? Gedean. Tolong ke host, ada suara bawah. Betul Bu Sharon, pertanyaan saya seperti itu. Ke-mute. Pertanyaan Mas Daru. Oke, silakan Bu Eros. Mas Daru bertanya, setelah Bu Eros register punya mesin, closing awal berapa bulan? Pecah telurnya kapan? Ya.
Setelah register mesin itu 2017 bulan November ya. Saya merasakan dulu airnya 4 bulan tuh. Closing mesinnya 2019 Mas Daru. Setahun baru closing. Tuh, 1 tahun baru ada closingan, baru pecah telur. Baru pecah Tapi telurnya Bu itu Ros tetap punya keyakinan bahwa akan ada saatnya Bu Ros itu pecah telur dan bertubi-tubi. Pokoknya mau punya keyakinan ya. pasti berhasil Tapi sih dan harus berhasil di energi. Hmm. Begitu ya, Bu Ros? ya, tapi sebelum setahun tuh mesin udah balik modal sih sebetulnya karena ya teman-teman biasa waktu saya sharing Tuh, pada mencoba Bapak airnya Ibu. dulu Jadi gitu. bayangkan Luar biasa Bu Eros. Bisa bertahan 1 tahun. Gila tuh, bener tuh. Semangatnya luar biasa. Keren, Kurang keren. keras suaranya Mas Daru. Ya, terima kasih Mas Daru. Ya karena saya punya keyakinan aja pasti suatu saat ketemu dengan orang yang sama gitu dengan punya pikiran yang sama seperti saya gitu. Jadi Yes. nggak baper gitu, nggak sampai apa namanya patah semangat. Ya kita kan pingin sederhana, hanya cerita aja. Mau syukur, kagak ya harus. Gitu kan. Jadi nggak terpengaruh dengan orang yang menolak, yang mencibir banyak. Malah sahabat sendiri juga pernah sampai meledek lah gitu ya mencibir. Tapi itu dijadikan motivasi buat saya. Saya menunjukkan saya Jadi pasti bisa dapat hasil di sini. Jadi dapat timnya ini termasuk di akhir ya Bu ya. Jadi kalau biasanya kan di awal kayak gitu dapet tim. Terus saat dapat di pertengahan tahun dapet tim. Ternyata Bu Erosnya ini di akhir tahun ya ibaratnya ya dapet tim langsung aktif bisa 6A sekarang ya. Iya. Saya ketemu tim aktif itu setelah ada di jalur 2A saya. Di jalur 2A saya itu udah aktif. Namanya Bu Elin. Nah, Bu Elin kan orang Sukabumi ya. Dari situ saya bekerja sama berdua pokoknya gaspol gitu kan karena udah ada teman yang mau aktif karena sebelumnya beli hanya untuk kesehatan. Nah, di saat mesin yang jalur 2A saya ini Bu Elin baru gaspol akhirnya berkembang gitu sampai sekarang. Oke. Keren banget ya. Aduh, mohon maaf nih. Kenapa Bu Seran sinyal ya? Iya, saya terlempar lagi. Aduh, sampai puyeng dah. iPad udah nggak bisa masuk. Jadi ini pakai handphone. Mohon maaf Bapak Ibu. Tadi bagus banget ya pertanyaannya Mas Daru. Memang Bu Eros ini luar biasa. Lain dari yang lain, mentalnya baja. Jadi sebenarnya kunci sukses itu adalah miliki mental baja. Betul, Bu Ros? Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa berhasil. Yang penting Bapak Ibu punya keyakinan, mental yang kuat, dan manut mentor garansi sukses. Bapak Ibu percaya saja kepada sponsornya, percaya saja kepada leadernya untuk mengikuti semua arahannya. Oke, ada lagi kah yang bertanya? Aduh, saya jadi muter-muter nih handphonenya ya. Keyakinannya luar biasa. Menemukan orang yang tepat. Betul. Mental platinum berlapis titanium. Bener banget ya. Jadi dibanting-banting juga kuat. Kiat-kiatnya apa saja Bu Eros saat awal bergabung di Energik sampai mencapai 6A? Tadi itu kiatnya. Manut mentor garansi sukses. Pokoknya yakin, pantang menyerah. Betul. Luar biasa. Karena saya pribadi ini sampai pernah Eros boleh bertanya? Boleh, mangga ini Bapak. ke unmute lagi. Silahkan Pak Deden. Ini kan tadi waktu Pak Erik ya
jodoh, rezeki sama itu kan Tuhan yang atur ya. Ini untuk Betul. Bos, kan belum dalam perjuangannya untuk mendapatkan nama itu ada pahit dan ada manisnya. Kalau untuk menghadapi yang manis yang pahitnya tadi kan manisnya. Untuk menghadapi yang pahit-pahitnya gitu kan banyak yang mencibir, banyak yang cuekin gitu kan untuk itu apa? Mengedukasi orang itu. Gimana itu tip-tipnya Bu Ros? Makasih. Di bawah happy aja Pak Deden. Emang gua pikirin gitu. Betul. Jadi gimana ya? Benar yang namanya mental baja itu Pak Karena Deden happy aja saya jalanin energik gitu. tidak Oke. dipikirin ya Bu Ros. Iya, gepe orang yang mau gimana-gimana. Ya. Ya. Sempat saya dibilang bego, ada loh teman Jadi saya. Pak Deden kalau Bu Eros itu ditanya gimana kalau ada yang menolak dan lain sebagainya, Bu Eros itu nggak tahu jawabannya apa karena Bu Eros nggak pernah memikirkan orang yang menolak dia, nggak pernah dipikirin. Betul ya Bu Eros? Betul, apa yang dipikirin. Ya, jadi Bapak Ibu betul. Bapak Ibu, orang yang menolak itu artinya bukan rezeki dia. Dia tidak berjodoh dengan energi. Benar tadi kata Pak Erik, rezeki, jodoh, maut itu di tangan Tuhan. Jadi termasuk juga orang-orang yang bisa closing, bisa menjadi tim, itu adalah orang-orang yang sudah Tuhan izinkan untuk dipertemukan dengan energi lewat Anda. Jadi kalau orang tersebut menolak, itu bukan rezeki dia. Jadi kitanya gimana? Ya nggak usah dipikirin. Cari lagi, menemukan lagi orang yang dikirim sama Tuhan. Begitu ya. Oke, terjawab Pak Deden. Siap Bu. Oke, makasih. Keren. Terima kasih buat pertanyaannya. Apakah ada lagi yang bertanya? Ada 2, 3, 1 lagi. Ya, Tante Sudah. Tante Emil. Tante Emil, terakhir Tante, boleh silakan bertanya. Luar biasa nih Tante Emil. Jangan susah-susah Tante nanyanya. Silakan Tante. Keyakinannya hebat tuh. Saya salut deh. Keyakinan dan selalu ini ya sama percaya dirinya tinggi. Kemana-mana diikuti, ikut mentor. Itu luar biasa. Jadi gimana kalau lagi ini ya pergi sendiri, gak ada yang nemanin, itu gimana nanti caranya Anda menemuin orang yang kira-kira mencuekan, gak bisa, pernah juga umpama dihina, itu gimana? Bu Eros. Saya Tante Keren. Emil. Iya, Ya biasa silakan. aja gitu. Saya sempat dulu pernah sekali malah minta ditemenin sama leader juga ya. Sampai saya ke pelosok ke daerah Jampang Kulon tuh jauh banget. Iya, itu ya. Nyampe ke sana itu orang mentah-mentah nolak, tidak mau diedukasi. Iya. Sampai apa dan pokoknya baru ini gitu, baru ketemu aja dia udah maaf pokoknya saya nggak mau, saya udah tahu kangen water nggak mau gabut sampai segitunya. Oh ya udah nggak apa-apa gitu, ya udah balik lagi aja, terus harus gimana lagi, masa harus nangis. Luar biasa banget. Salut banget. Ya, Saya udah, kepingin nggak orang yang seperti Bu Eros ini yang saya cari. tapi ketemu. Mudah-mudahan saya ketemu ya. Ya, terima kasih ya Bu Eros. Saya keyakinan Anda di energi. Iya, dan saya selalu Luar meyakinkan biasa juga ya. sih, ya ke teman-teman saya kan ada ya pernah teman saya juga sempat baper berapa hari gitu ya karena ditolak. Ya ini ngapain ditangisin gitu, ayo bangkit lagi. Ya saya kasih semangat, makanya alhamdulillah ya teman-teman di Sukabumi ya tugas kami hanya menularkan keyakinan aja gitu. Keyakinan saya ditularkan ke teman-teman, akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang saya punya GTP yang solid
dan banyak gitu. Yang tadinya saya kalau ke Keren. Solo itu dulu ada acara di Jogja, nggak disuruh juga saya ke Jogja. Tapi ya Ya, bersyukur gitu, asalnya saya nggak pernah pergi kemana-mana, istuning ibu rumah tangga lah gitu, nggak pernah keluar kota yang nama Jogja nggak tahu, Solo nggak tahu, gara-gara di Enajik, jangankan Solo Jogja, Malaysia, Filipina jadi tahu, Thailand jadi Wih, tahu gitu. keberaniannya iya. luar Jadi Iya. keluar negeri terus ya sekarang ya. Dulu Keren boro-boro. banget. Oke, terima kasih pertanyaannya Tante Emil. Terima kasih juga buat Bu Eros yang sudah memberikan jawabannya. Jadi teman-teman ini pada penasaran ya. Pertanyaan dari saya deh, mewakili pertanyaan teman-teman mungkin bertanya dalam hati. Jadi sebenarnya Bu Eros itu pernah sedih nggak sih? Bu Eros itu pernah baper nggak? Bu Eros pernah nangis nggak? Boleh dijawab Bu Eros. Penasaran sedih, mereka. sedih Pernah sekali. lah, pernah Bu Seren, pernah Tuh, nangis, pernah. di titik tertentu saya sampai nangis, tapi ya saya balik lagi gitu kan. Anggaplah itu hanya sebuah apa namanya Allah kasih ujian gitu ya. Allah kasih ujian, intinya saya sekarang harus lebih apa ya namanya ya. Pernah sih nangis, tapi nggak lama gitu, bangkit lagi gitu. Bangkit Nah, lagi karena begitu Bapak kalau Ibu. jadi jangan terpuruk dengan satu hal yang emang kita pikirnya jauh gitu. Bagaimana kalau saya sampai misalkan terpuruk atau apa namanya ngedon gitu kan, kasihan orang-orang yang baru join di sini, kok masa saya memberikan contoh yang nggak benar gitu di sini. Tuh. Itu Bapak Ibu, ternyata Bu Eros ini sama seperti kita semua. Manusia biasa yang punya hati dan perasaan dan bisa bersedih dan bisa menangis. Tapi kuncinya satu, Bu Eros tidak mau berlarut-larut. Sedih boleh, baper boleh, merasa apa ya, kok kayaknya ditolak begitu, sakit hati, tersinggung, itu boleh, wajar. Tapi ingat, sukses berhasil itu di tangan sendiri. Jadi cepet-cepet bangkit lagi. Begitu ya Bu Ros. Makan bakso yang pedas-pedas. Nah itu cara penetralnya Bu Ros ya. Bu Ros. Oke. Demikian pertanyaan, sesi pertanyaan sudah selesai ya Bapak Ibu. Kita berikan applause dan kasih lope-lope.